Di video sebelumnya ada sebuah komentar yang mengatakan, "Bang, apa tips konsisten seperti abang ini walaupun view-nya hanya ratusan?" Dan di video kali ini aku bakal jawab secara detail apa yang aku lakukan sehingga aku bisa konsisten posting video walaupun view yang aku dapatnya itu lumayan sedikit ataupun yang kalian katakan adalah seratusan. Di sini kita bakal ngomongin 4 hal penting kenapa aku bisa konsisten. Yang pertama, aku bisa konsisten karena aku berfokus pada apa yang bisa aku kontrol dan tidak memperdulikan apa yang tidak bisa aku kontrol, kayak views, itu tuh nggak bisa aku kontrol. Yang kedua, aku bisa konsisten karena aku memiliki mindset done is better than perfect. Yang ketiga, aku bisa konsisten karena aku memiliki mindset bahwa aku adalah seorang YouTuber. Membuat video adalah suatu kewajiban bagiku. Lalu yang terakhir adalah aku bisa konsisten karena aku ingin mendokumentasikan segala pemikiranku. Lalu aku bisa mengevaluasi perkembanganku hingga 10 sampai 20 tahun bahkan lebih ke depannya. Kita masuk ke bab yang pertama, aku bisa konsisten karena aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol. Dunia YouTube sekarang itu tuh semua orang terobsesi sama hasil yang cepat. Orang pengen viral, pengen meledak, pengen langsung punya banyak subscriber, pengen banyak viewer dalam semalam. Tapi itu masalahnya. Ketika kamu terlalu fokus sama hasil, kamu mulai kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Aku bisa konsisten sampai sekarang itu karena ada satu hal sederhana. Aku fokus hanya pada hal yang bisa aku kontrol. Aku nggak bisa tuh kontrol algoritma YouTube. Aku nggak bisa kontrol mood penonton aku gimana. Aku nggak bisa kontrol apakah videoku akan masuk ke beranda kalian ataupun enggak. Dan ketika aku menyadari itu, aku berhenti buang-buang energi buat mikirin hal tersebut. Berhenti mikirin hal-hal yang di luar jangkauan aku. Tapi ada beberapa hal yang bisa aku kontrol dan itulah yang menjadi senjataku setiap hari. Aku bisa kontrol apakah aku akan bangun pagi dan juga nulis naskah ataupun enggak. Aku bisa kontrol apakah aku bisa syuting kayak gini. Aku bisa kontrol apakah aku tetap upload meskipun view sebelumnya itu sangat kecil banget. Dan aku bisa kontrol juga apakah aku mau belajar dari feedback ataupun cuma duduk ngeliatin view-nya doang, angka doang. Dan ini orang sering salah kaprah. Mereka pikir motivasi datang dulu, baru konsistensi akan muncul. Padahal kenyataannya itu kebalik. Konsistensi dulu, baru motivasi akan datang sebelakangan. Baik orang gagal konsisten karena mereka tuh berharap semuanya dikasih secara cepat. Begitu hasil nggak sesuai ekspektasi, mereka tuh langsung ngerasa gagal lalu berhenti. Nah itu masalahnya. Sementara aku dari awal udah pasang mindset, aku bikin video bukan buat viral, tapi karena itu adalah sebuah tanggung jawabku. Dan inilah yang bikin aku bertahan, karena aku sadar view itu efek efek samping doang, tapi usaha aku suatu kewajiban. Karena aku pernah nih upload video yang aku rasa tuh paling niat banget dan aku berpikir ini bakal meledak. Paling jujur, paling dalam, view-nya cuma 83. Itulah titik baliknya. Ketika kamu berhenti mengejar validasi dari luar dan mulai berfokus membangun dirimu dari dalam, kamu akan jadi lebih kuat dan juga lebih bisa bertahan di game ini. Jadi kalau kamu masih sering nanya, gimana cara biar bisa konsisten? Coba tanya ulang ke diri kalian. Kalian lagi fokus ke hal yang bisa kalian kontrol, ataupun sibuk mikirin hal yang nggak bisa kalian ubah? Karena kalau kalian cuma lihat angka, kalian bakal capek doang. Tapi kalau kalian lihat dari diri kalian sendiri dan kalian tahu kalian sudah ngasih usaha terbaik kalian, maka kalian tuh udah menang. Sesimpel itu. Dan kemenangan kecil itu, kalau kamu kumpulkan setiap hari nih, lama-lama bakal mengubah hidup kamu. Lalu kita masuk ke bab yang kedua, aku bisa konsisten karena aku punya mindset done is better than perfect. Dulu waktu aku baru mulai bikin video, aku tuh selalu kepikiran satu hal. Harus bagus, harus sempurna, harus keren banget. Dan karena itu aku sering menunda-nunda. Nulis naskah bisa jadi seminggu, padahal sehari ataupun 2 hari itu juga jadi. Rekaman bisa ngulang berkali-kali. Editing itu nggak kelar-kelar karena satu alasan. Aku takut videoku jelek, karena aku perfeksionis banget. Tapi masalahnya, semakin aku kejar kesempurnaan, semakin aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku malah jadi stuck doang. Banyak ide bagus yang akhirnya itu nggak jadi apa-apa, karena aku terlalu sibuk mikirin apa kata orang, daripada mikirin gimana cara belajar dari kesalahan. Sampai akhirnya aku belajar satu prinsip yang bisa mengubah semuanya. Done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada sempurna.
Karena kalau kamu nunggu semuanya sempurna, itu tuh kamu nggak akan pernah mulai, karena emang nggak ada kesempurnaan. Dan kalau kamu nggak mulai ya, kamu nggak akan pernah berkembang, sesimpel itu kan. Aku mulai ubah mindset tuh, sekarang setiap kali aku mau upload video, aku tanya ke diriku sendiri, apakah ini cukup layak untuk dibagikan? Walaupun belum sempurna. Kalau jawabannya ya upload, udah selesai. Aku berhenti ngejar kesempurnaan karena kesempurnaan itu jebakan. Dan di dunia kayak YouTube, di dunia manapun, sempurnaan itu sangat relatif. Apa yang kamu anggap jelek itu bisa jadi justru disukai orang karena kejujurannya. Karena video-videoku yang paling banyak disukai itu yang paling rame, itu yang nggak diedit sama sekali. Tapi itu tuh memang ya udah yang penting selesai gitu. Jadi sekarang nih, setiap kali aku ngerasa videoku kurang bagus, aku ingetin diri aku sendiri, yang penting upload aja dulu, biar versi hari ini tuh bisa belajar dari versi yang kemarin. Itu kunci konsistensi, bukan perfeksionisme. Tapi nih, progres kecil yang dilakukan secara terus-menerus, itu tuh konsisten tuh bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang mau bikin sesuatu meskipun belum sempurna. Jadi kalau kamu masih nunggu semua alat yang sempurna, dikirain pakai kamera, enggak, ini pakai HP doang. Dan lighting-nya juga yang pakai 100 ribuan, nyampe 300. Lighting yang sempurna, naskah yang sempurna, suara kita bagus dulu, wajah kalian glowing dulu, kalian nggak bakal pernah mulai, dan kalian nggak akan pernah konsisten. Mulai dulu, upload dulu, belajar sambil jalan. Karena orang yang cepat selesai, pasti akan lebih jauh daripada orang yang terus menunda, yang nunggu kesempurnaan ataupun perfeksionisme. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, aku bisa konsisten karena aku menganggap diriku adalah seorang YouTuber. Ini aku mengubah identitas aku. Ada satu hal yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh kepada konsistensi. Aku menganggap diriku sebagai seorang YouTuber ataupun konten kreator. Bukan cuma coba-coba, bukan iseng-iseng, bukan hobi doang, tapi aku benar-benar tanamkan dalam kepalaku, inilah aku, inilah identitasku. Karena saat kamu melihat dirimu sebagai seorang YouTuber ataupun konten kreator, maka bikin video itu bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban. Sama kayak guru yang harus ngajar, sama kayak supir yang harus nyetir, sama kayak kalian kalau ada baju kotor ya kalian harus cuci karena itu memang sebuah kewajiban. Aku nggak nunggu semangat buat mulai bikin konten, buat mulai bikin video. Aku mulai karena itu bagian dari siapa diriku. Dan kalau aku berhenti, itu sama aja kayak aku meninggalkan tanggung jawabku sendiri. Banyak orang tuh nggak bisa konsisten karena mereka nggak serius dari awal. Dalam hati kecil mereka, mereka tuh nggak benar-benar percaya kalau bahwa mereka adalah seorang content creator ataupun YouTuber. Mereka masih ngerasa seperti orang biasa yang lagi coba main-main. Dan karena itu begitu view-nya kecil, yang nonton sedikit, mereka mikir ya udah nggak mau aku lanjutin, ngapain dilanjutin. Karena dari awal mereka belum komit ke identitasnya sendiri. Padahal kalau kamu ingin berhasil di YouTube, hal pertama yang harus kamu bangun bukan kamera, bukan mic, bukan lighting, tapi sebuah mindset, sebuah identitas bahwa kalian adalah bagian dari hal tersebut. Kalau kalian lihat diri kalian sebagai seorang kreator, maka kalian mulai berpikir sebagai kreator. Kalian akan mulai bertindak sebagai seorang kreator. Kalian akan punya standar sendiri. Dan kalian akan lebih gampang untuk konsisten. Karena itu adalah sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Sama kayak dokter. Dia nggak harus nunggu mood buat praktek. Karena memang dia tahu itu tuh tanggung jawab dia. Dan justru karena itu dia menjadi seorang profesional. Aku pun mulai memperlakukan YouTube dengan cara yang sama. Setiap minggu harus ada video, entah itu 2 atau 3, yang penting harus ada. Setiap hari itu harus ada proses berpikir, mencatat ide, menulis naskah. Bukan karena aku rajin, tapi karena aku memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai orang yang sudah memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber. Dan percaya atau tidak, perubahan pola pikir ini bikin segalanya itu lebih gampang. Aku nggak harus galau terus, nggak harus debat dalam hati, upload nggak ya, upload nggak ya. Aku tinggal jalanin doang, karena aku tahu ini adalah bagian dari diriku. Ini adalah bagian dari jalan yang aku pilih. Sesimpel itu. Jadi kalau kamu ingin konsisten, coba tanya ke diri kalian sekarang, apakah aku benar-benar melihat diriku sebagai seorang kreator ataupun YouTuber, atau aku masih main aman sambil nunggu validasi dari luar?
Karena begitu kamu benar-benar menganggap diri kalian adalah seorang kreator, kalian tuh nggak butuh alasan buat mulai. Kalian cukup jalanin tugas kalian dan biarkan prosesnya yang berbicara. Itu bab ketiga. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Aku bisa konsisten karena aku ingin mendokumentasikan pemikiranku. Ya, ini gampang ya. Ini lumayan penting juga. Karena satu hal yang sering orang lupakan tentang YouTube ataupun konten ini adalah YouTube bukan cuma tempat untuk cari perhatian. Buat aku, YouTube adalah tempat untuk mendokumentasikan perjalanan berpikirku. Aku bikin video bukan cuma buat orang lain yang nonton, tapi buat diriku sendiri. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun dari sekarang. Bayangin gini, aku bisa buka video aku yang lama, yang mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan itu ada tuh. Dan melihat apa yang aku pikirkan saat umur 20-an, apa yang aku perjuangkan, apa yang aku takutkan, dan apa yang aku pelajari, dan apa yang aku yakini itu. Itu bisa aku dokumentasikan di YouTube ini. Ini seperti kayak kita menyimpan memo pribadi tapi dalam bentuk video, autobiografi tapi dalam bentuk video. Dan karena aku tahu video-videoku akan jadi jejak digital untuk versi diriku di masa depan, aku jadi lebih niat, lebih jujur, dan juga lebih konsisten. Karena aku tahu aku sedang menulis sejarah pribadiku. Bukan cuma soal view ataupun subscriber, ini soal membuat catatan tentang siapa aku di hari ini, supaya aku bisa belajar lebih baik di hari nanti. Aku mau di masa depan, saat aku udah lebih tua, aku bisa duduk, buka videoku yang sekarang, dan bilang, wah ini dulu aku yang gini banget ya. Aku udah beda banget sama diriku yang sekarang, dan semisalnya. Dan menurutku ini adalah salah satu bentuk kekayaan yang nggak bisa dibeli. Punya catatan visual tentang perkembangan diri kalian sendiri. Bukan cuma pencapaian, tapi perjalanan, prosesnya. Makanya aku nggak terlalu peduli kalau ada video aku yang view-nya nggak terlalu tinggi, ataupun komentar yang nggak banyak, ataupun like yang nggak banyak. Karena nilai utamanya bukan di respon penonton, tapi di proses dokumentasi itu sendiri. Bikin video kayak gini kan kayak kita ngaca aja gitu kan. Aku bisa melihat pola pikirku, apakah aku konsisten antara yang aku katakan dan juga yang aku jalanin. Aku bisa mengevaluasi ulang cara pandangku dan aku bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan yang paling keren adalah aku bisa membagikan pemikiranku ke banyak orang. Sesimpel itu kan. Dan suatu hari nanti mungkin ada satu orang yang kebantu karena ada satu ataupun dua kalimat kecil dalam videoku dan itu cukup banget. Dan itu sangat 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 senang banget kalau ada yang seperti itu ya. Karena aku tahu satu video bisa hidup lebih lama dari aku kira. Jadi kalau kamu ngerasa berat buat konsisten, coba ubah cara pandangmu. Berhenti mikir kamu sedang bikin konten, mulai pikir kamu sedang menyusun museum perjalanan hidup kalian. Karena kalau kalian terus mendokumentasikan prosesmu itu, kalian akan lebih bisa untuk konsisten. Sekarang kita masuk kesimpulan dari semuanya. Jadi kalau kalian nanya, Bang, gimana sih cara konsisten walaupun yang nonton cuma ratusan ataupun di bawahnya? Ya jawabanku sederhana. Aku nggak fokus sama view, aku fokus sama misiku. Aku fokus sama hal-hal yang bisa aku kontrol. Kayak bikin video, nulis naskah, belajar storytelling, upload tiap minggu. Bukan view, bukan like, bukan komentar. Karena semua itu bukan di tangan aku dan aku nggak bisa kontrol. Dan aku juga sadar kalau aku terus nunggu semua sempurna, aku nggak akan pernah mulai bergerak. Makanya aku tanamkan dalam kepala aku adalah done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada perfect. Karena dari video yang selesai aku bisa belajar, belajar, dan juga belajar. Tapi dari video yang nggak jadi-jadi aku cuma stuck karena aku nunggu perfeksionisme. Lalu aku tegaskan juga identitasku adalah aku adalah seorang YouTuber ataupun seorang kreator. Bukan sekedar iseng, bukan sekedar nyoba, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang aku pilih sendiri. Karena kalau aku anggap ini sebuah pekerjaan serius, ya harus dijalani kan konsisten juga. Dan yang terakhir, aku bikin video ini bukan cuma buat viral, bukan cuma buat banyak-banyakan yang nonton, tapi buat dokumentasi. Buat ngingetin diriku sendiri di 10 tahun ke depan, apa yang aku pikirkan hari ini tentang bagaimana perjalanan hidupku, bagaimana pertumbuhan yang nggak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan kalau aku rekam dengan jujur dan juga konsisten. Jadi kalau kalian ngerasa berat buat konsisten ya, mungkin kalian masih naruh harapan kalian di tempat yang salah, kalian mengontrol apa-apa yang nggak bisa kalian kontrol, sesimpel itu. Mungkin sampai sini, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.